Setiap tanggal 10 November Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Presiden, Kepres, nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember tahun 1945 yang ditandatangani oleh Presiden RI pertama yaitu, Soekarno. Bukan tanpa alasan, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November karena pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadi sebuah pertempuran besar yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Hari Pahlawan. Lalu, bagaimana sejarahnya Hari Pahlawan dapat ditetapkan? Dan apa maknanya bagi masyarakat Indonesia? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan berita-berita menarik lainnya dari Agam Channel, dan share kepada teman-temanmu untuk berbagi informasi. Mengenal sejarah, dan makna Hari Pahlawan, Pertempuran Surabaya. Pada pelajaran sejarah di bangku sekolah, kamu pasti sudah mengenal apa itu Hari Pahlawan, dan sejarah terjadinya hari tersebut. Dengan mengenal sejarah, dan makna Hari Pahlawan, kamu dapat meningkatkan rasa nasionalisme, pada tanah air tercinta. Berikut ini, informasi mengenai sejarah, dan makna dari Hari Pahlawan. 1. Kematian Jenderal Malabi. Hari Pahlawan, yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan salah satu peristiwa bersejarah besar bangsa Indonesia. Pertempuran ini terjadi di kota Surabaya pasca kemerdekaan. Peristiwa itu bermula, ketika tentara Inggris yang berada di bawah pimpinan, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern atau AWS Malabi mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Mereka mendapat tugas dari Allied Forces Netherlands East Indies, atau AFNI, untuk melucuti tentara Jepang, dan menyelamatkan para tawanan perang. Pihak Netherlands Indies Civil Administration, NICA, juga ikut membonceng dan tiba di Surabaya. Awalnya, kedatangan tentara Inggris ini disambut baik oleh pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Bahkan, pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen AWS Malabi menghasilkan sejumlah kesepakatan. Hari tersebut juga menjadi salah satu pertempuran terbesar, dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Bentrokan Indonesia dengan pihak Inggris, memuncak saat terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris, untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Jenderal Sir Philip Christison menuduh pembunuhan Malabi dilakukan oleh rakyat Surabaya, padahal kontak biro mengatakan, Malabi tewas akibat kecelakaan. Mendengar hal itu, pihak Inggris mendatangkan pasukan baru, di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Manser. Pada tanggal 7 November tahun 1945, Maijen Manser menulis surat kepada Gubernur Jawa Timur yang kala itu adalah Rasurjo. 2. Ultimatum tanggal 10 November tahun 1945. Kematian Jenderal Malabi, membuat pasukan Inggris marah kepada pihak Indonesia, lalu posisi Jenderal Malabi, digantikan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser. Ia mengeluarkan ultimatum tanggal 10 November tahun 1945, yang meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan segala persenjataan. Selain itu, Indonesia juga diminta menghentikan perlawanan terhadap tentara Inggris, dan mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, serta udara, jika orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga memberikan instruksi, yang berisikan bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia, dan para pemuda di Surabaya, harus datang ke tempat yang ditentukan selambat-lambatnya, pada tanggal 10 November tahun 1945. Tapi, ultimatum tersebut tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, dan terjadilah peristiwa pertempuran Surabaya,
yang begitu dahsyat pada tanggal 10 November tahun 1945, selama 3 minggu. Pertempuran ini memakan ratusan ribu korban jiwa, dan sebagian besar korbannya adalah warga sipil. 3. Rakyat Indonesia tidak gentar. Rakyat Indonesia tidak gentar dengan ultimatum tersebut. Salah satu pejuang Surabaya, Bung Tomo, berhasil membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tentara sekutu. Ia menyebarkan semangat pahlawan melalui radio. Namun, gempuran sekutu kepada Surabaya begitu besar, banyak pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban. Pertempuran berlangsung selama hampir 3 minggu dan berakhir pada tanggal 28 November tahun 1945. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, dan 150.000 lainnya terpaksa meninggalkan kota tersebut. Dari pihak Inggris, sebanyak 1.600 prajurit tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perangnya rusak hingga hancur. Hingga kini, peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Pahlawan dan diperingati setiap tahunnya. Surabaya juga disematkan sebagai kota pahlawan akibat insiden itu. Presiden Soekarno sendiri yang menetapkan Hari Pahlawan tanggal 10 November sesuai Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Makna Hari Pahlawan. Adapun makna dari Hari Pahlawan, yang dapat kita renungkan setiap peringatannya, yaitu untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang sudah berjuang, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita dapat meneladani nilai-nilai kepahlawanan, seperti sikap pantang menyerah, kejujuran, kegigihan, dan juga semangat juangnya terutama untuk generasi muda. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat bersemangat dalam mempertahankan kemerdekaan, belajar secara tekun dan meraih prestasi di bidang-bidang yang diminatinya. Itulah sejarah singkat mengenai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Semoga dapat menambah pengetahuanmu, dan dapat lebih memaknai Hari Pahlawan ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, like dan share jika kalian suka konten seperti ini, dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari Agam Channel, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar.